Bentrokan antar kedua kubu terjadi di sebuah area pelabuhan tambang nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir yang viral di media sosial ini, kedua pihak saling serang dengan senjata hingga mengakibatkan sejumlah orang terluka. Aksi kekerasan ini diduga terjadi akibat saling klaim lokasi pelabuhan untuk mengangkut hasil tambang biji nikel keluar pulau. Meski video ini beredar luas, namun belum ada keterangan resmi polisi terkait insiden tersebut. Sebuah bus yang membawa rombongan santri mengalami kecelakaan setelah bertolak dari objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis sore. Kecelakaan dipicu rem yang tidak berfungsi. Akibatnya bus menabrak kendaraan lainnya serta pembatas jalan hingga terjun ke jurang sedalam 5 meter. Untuk kronologis kecelakaan sendiri, kendaraan minibus yang membawa penumpang para santri dari arah Guci yang mau kembali ke arah Tegal kotanya mengalami remblong ketika melintasi di turunan Siwuni. Kondisi remblong sehingga menghantam kendaraan pickup yang akan menuju ke arah Gucinya. 17 santri terluka dan dilarikan ke Puskesmas Lebak Siu guna mendapatkan perawatan. Di usia senja, seorang nenek di Bekasi, Jawa Barat harus menerima kenyataan pahit. Ia dipolisikan oleh 5 anak kandungnya terkait harta warisan. Nenek Rodiah dilaporkan atas tuduhan menggelapkan tanah seluas 9.000 meter persegi. Akibatnya, sang nenek harus bolak-balik ke kantor polisi menggunakan kursi roda akibat kakinya lumpuh dimakan usia. Pemirsa, selain kasus konflik antara anak dan orang tua terkait harta warisan, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Tidak boleh, Mabes. Aku udah kayak begini terakhir kemarin. Seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi, Jawa Barat dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri, pemirsa. Wanita lanjut usia itu dilaporkan ke polisi hanya karena tanah warisan. Anak melaporkan ibu kandungnya ke pihak berwajib di Polres Metro Bekasi. Rodiah, nenek berusia 72 tahun yang sudah lumpuh ini mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda. Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodiah dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarganya. Saat ini, Rodiah tinggal bersama putri bungsunya. Menurut Rodiah, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena dirinya tidak bersalah, kasusnya pun tidak berlanjut. Nggak bisa dinasihatin banget. Sakit sebenarnya sakit, Allah ya Robi. Dan dimana dilaporin ke Mabes. Aku udah kayak kaki kayak begini ya terakhir kemarin gitu. Itu dia tahu katanya ibu menggelapkan surat yang terakhir itu di mana di Cikarang Baru, Polres Cikarang Baru. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Rodiah juga kerap mendapat teror dari putri sulung dan 4 anak kandungnya yang lain. Saat ini Rodiah hanya bisa pasrah dan menanti keadilan dari pihak yang berwajib.
Kasus anak gugat orang tua terkait warisan juga terjadi di Takengon, Aceh, pemirsa. Gugatan dilakukan seorang anak berprofesi sebagai ASN terhadap ibu kandungnya. Namun gugatan anak akan tanah dan rumah mewah akhirnya kandas di pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Kelas 2B Negeri Takengon, Aceh Tengah memutuskan gugatan Asmaul Husna terhadap ibu serta 4 saudara kandungnya tidak dapat diterima. Gugatan ini terkait tanah seluas 894 meter persegi dan rumah mewah yang berada di BBSN Aceh Tengah, Aceh. Keputusan tidak dapat menerima gugatan ini setelah Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan. Apa? Keputusan itu NU dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Berarti Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara. Masih terkait formalitas gugatan. Tidak diterimanya gugatan penggugat oleh PN Takengon ini pun disambut gembira oleh para tergugat. Kami bersyukur semua dan kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Drama gugatan anak ke ibu kandung ini mencuat pada pertengahan November lalu. Seorang ibu berusia 71 tahun bernama Kausar digugat oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Asmaul Husna, seorang ASN di Pemkab Aceh Tengah. Tak hanya menggugat tanah dan rumah, penggugat juga menuntut ganti rugi ratusan juta rupiah kepada sang ibu. Kasus anak menggugat orang tua karena harta warisan menyita perhatian publik, seperti yang menimpa RE Koswara yang digugat kedua anak kandungnya. RE Koswara digugat anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, yakni 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masito, sebagai kuasa hukum. Dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun ini datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina digugat dua anak kandungnya lantaran menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tidak terima kekasihnya dihina. Seorang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah gelap mata. Ia menganiaya 3 orang yang dikenalnya sekaligus dengan senjata tajam. Tragisnya, pemirsa, ketiga korban tak lain adalah sahabat dan orang tua angkat pelaku. Buta karena cinta, inilah yang membuat Holiri berakhir di penjara. Warga Samborejo Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah ini ditangkap polisi setelah 2 hari menjadi buron. Ia menjadi tersangka karena menganiaya sahabat dan orang tua angkatnya sendiri. Menurut Kapolres Pekalongan, AKBP Wahyu Rohadi, pelaku dan ketiga korban tinggal bertetangga. Namun karena para korban sering menghina kekasihnya sebagai biang masalah, pelaku pun tersinggung dan marah. Dendam karena setiap kali teman wanitanya datang ke rumah yang bersangkutan sering disindir begitulah. Wah, ini masalahnya datang, ini masalahnya datang. Jadi seolah-olah si perempuan ini adalah pembawa masalah. Cuman pelaku akhirnya membabi buta ya? Ya, karena kesal sering sekali disindir, akhirnya melakukan tindakan. Yang nyindir sama?
Bersama barang bukti pakaian korban dan sepeda motor tetangga yang digunakan pelaku untuk melarikan diri, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, karena sakit hati sering direndahkan, seorang laki-laki di Pekanbaru Riau tega menganiaya pamannya sendiri dengan palu hingga tewas. AS, 28 tahun, pemuda asal Pekanbaru Riau tega menganiaya pamannya yakni AG berumur 60 tahun dengan sebuah palu hingga tewas. AS menganiaya pamannya karena sakit hati dengan perkataan pamannya yang sering merendahkannya dan menghinanya. Penganiayaan berawal saat korban sedang duduk di ruang tamu, sementara pelaku memasak air di dapur. Setelah air matang, pelaku langsung menyiramkan air tersebut ke korban. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung memukul kepala korban dengan palu sebanyak 3 kali. Setelah korban jatuh ke lantai, pelaku kembali ke kamarnya di lantai 2, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan laporan istri korban, suaminya sempat menjalani perawatan selama 2 hari dalam keadaan kritis, kemudian meninggal dunia. Pelaku AS sejak 2011 tinggal bersama korban dan istrinya. Pelaku mengaku sejak 3 tahun terakhir kerap direndahkan, dihina bahkan dianggap gila karena sering meminta uang kepada korban. Kejadian dimulai diawali dengan adanya sakit hati dari si pelaku AS ini karena merasa merasa sering direndahkan oleh korban. Nah, di mana si korban pernah melakukan pengusiran, contohnya melakukan pengusiran dari rumah, lalu dianggap gila oleh korban, sehingga karena dia merasa sakit hati, dia merencanakan aksinya untuk melakukan pembunuhan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang perencanaan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pria di Seluma, Bengkulu menembak tetangganya hingga tewas pemirsa. Pelaku sakit hati karena diejek mantan narapidana yang tidak memiliki masa depan. Inilah MD, pria yang ditangkap usai menembak tetangganya hingga tewas. Warga Dusun Jalur Desa Padangkuas, Seluma, Bengkulu itu mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang menyebut masa depan pelaku suram karena merupakan mantan narapidana. Peristiwa ini berawal saat korban bertemu dengan pelaku di kebun untuk memotong kayu. Pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok setelah korban mengatakan pelaku sebagai mantan napi yang tak memiliki masa depan. Sakit hati atas ucapan korban, pelaku lantas mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari tasnya dan menembak dari belakang hingga korban tersungkur. Selain MD, polisi juga menangkap penjual senjata api rakitan ke pelaku. Senpi tersebut dijual seharga 700.000 lengkap dengan pelurunya. Tidak hanya sakit hati dikatakan mantan napi, pelaku juga dendam lantaran korban mengkhianati ayah pelaku saat menjadi tim sukses pemilihan kepala desa. Angka menyusul korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dan langsung menemui korban dan terjadi keributan yang diakibatkan adanya perkataan korban yang menyinggung tersangka. Jadi si korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Seluma untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Video asusila disebar pacar seorang siswi nyaris terjun ke sungai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.